Saat kita berkumpul, tiba-tiba saja petir menyambar sangat dekat dengan posisi kita berempat. Saya lalu sampai nyer-nyeran, pusing yang teramat sangat, sampai mata kunang-kunang. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah dari Arya Sena ketika mendaki Gunung Merapi pada tahun 1997, di mana dalam pendakian tersebut, rombongan mereka melanggar pantangan yang diperintahkan oleh Mbah Marijan sebagai juru kunci. Akibatnya, di pendakian itu, mereka hampir celaka, dan Arya Sena sendiri melihat adanya bola api yang diduga kuat adalah sosok Banaspati. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, saya adalah Arya Sena, seorang pendaki senior generasi 90-an. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat mendaki Gunung Merapi di tahun 1997. Pada tahun 1997, kalau nggak salah Merapi pernah meletus, walaupun letusannya nggak besar. Pendakian ini terjadi gara-gara awalnya saya dan teman-teman saya ngomongin Merapi yang baru saja batuk-batuk saat tengah berkumpul. Di sini teman saya bernama G-Boy adalah manusia paling bocor dan ngacol di antara kita-kita. Dia ini yang biasa ngomporin anak-anak biar pada naik ke sana. Merapi asik tuh, katanya. Jangan lewat selo, lewat tempat Mbah Marijan aja, ucap dia lagi. Ayolah berangkat, kata Babe, teman saya satu lagi. Saya sih oke-oke saja. Siapa takut? Begitu saya bilang. Saat itu saya lupa hari, bulan, dan tepat kejadiannya. Yang saya ingat adalah bagaimana tahu-tahu kita sudah packing. Besoknya pun kita langsung berangkat ke Jogja. Lagi-lagi pengalaman berbicara. Kebiasaan langsung cabut sewaktu SMA berkembang pesat dan beriring mengikuti jenjang pendidikan. Kali ini kita hitung persentase absensi tiap mata kuliah. Kalau masih 80%, aman. Dalam artian, 4 kali nggak masuk per satu mata kuliahnya, berarti aman. Dasar anak PA, pecinta alam, sudah kuliah malah tambah PA. Hehehe. Asiknya tuh, zaman dulu beli tiket kereta nggak repot, nggak perlu mesen dulu, malah biasa bayar di atas kalau kepepet banget. Karena mudahnya akses transportasi, gara-gara ceng-cengan atau celetak-celetuk, pasti kejadian beres-beres, terus packing alat dan logistik buat naik gunung. Zaman sekarang mana bisa. Kami berangkat ke Jogja dengan melewati rute berikut. UP ke Cikini, Cikini ke Senen, Senen ke Lempuyungan. Kebetulan ada teman bernama Anang yang kuliah di ISI Jogja. Format tim pendakian juga disusun, yakni Geboy dari UNJ berada di depan kanan, Babe dari Univ Trisakti berada di depan kiri, dan saya di belakang Geboy. Sedangkan Anang dari si Jogja yang memotret. Setelah 12 jam berada di perut naga besi, akhirnya kita tiba di stasiun Lempuyungan Yogyakarta. Kita jalan kaki ke Malioboro, terus naik mobil jurusan Kadang Menjangan ke kosnya si Anang untuk istirahat. Ngobrol ngalur ngidul, gak karu-karuan, sembari ngopi dan udut, dan rencana molor. Setelah kita kenyang lalu istirahat. Besoknya kita packing ulang. Kita cek logistik dan alat, dan siap pergi menuju Kinaharjo. Dari sini, kita langsung ke Depok Sleman, demi mencari mobil 3/4 jurusan Kaliurang. Singkatnya, kami pun turun di sebuah pertigaan. Dari sini kami lanjut naik lagi, naik angkot, jurusan Kinaharjo. Lalu sampailah kami di Kali Adem, waktu sore, sekitar jam 5-an. Di sana terdapat sungai kering, penuh pasir, dan bebatuan. Serta ada bangker perlindungan di sebelah kiri. Weh, sepi benar, sebuah shelter.
yang berdiri di antara sunyinya sore, nampak indah untuk kita sambangi. Sepi amat nih tempat, pada kemana nih orang? Begitu pikir kita saat itu. Setelah toleh menoleh, akhirnya kita bertemu dengan seseorang. Alhamdulillah, begitu saya bilang. Assalamualaikum, maaf mas, numpang tanya, kalau mau naik ke Merapi, dari mana ya? Tanya saya pada orang itu. Oh, kalian mau naik Merapi? Ya udah, ikut saya. Kalau mas-masnya mau naik Merapi, kita harus menemui Mbah Marijan dulu. Sekarang sudah almarhum. Oh iya, waktu itu Mbah Marijan adalah sesepuh Merapi. Kita semua, para pendaki gunung, pasti tahulah dengan almarhum Mbah Marijan. Perjalanan pun berlanjut, dan kurang lebih 10 menit menembus hutan bambu, tibalah kita di sebuah rumah joglo khas Jogja. Ternyata adalah rumah beliau. Setelah diberitahukan perihal kedatangan kita, maka kita dipersilakan masuk. Kebetulan Mbah Marijan agak sulit berbahasa Indonesia, maka jadilah Mas Anto yang menemani kita menjadi penerjemah kita. Kami serasa menjadi turis nyasar sampai butuh penerjemah. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya kita memahami maksud beliau. Intinya, si Mbah berpesan, kita waktu itu hanya boleh mendaki Merapi sampai dengan Kendit. Kendit adalah batas vegetasi sebelum Kawah Mati dan Puncak Garuda. Lepas dari Kendit, beliau tidak bisa menjamin keselamatan kita, karena jalur tersebut cukup rawan dan berbahaya. Malam ini pun kita dipersilakan untuk menginap di rumah beliau. Alhamdulillah, seluruh informasi tentang Merapi kita dapatkan secara detail dari sang kuncen. Setelah menyantap hidangan dari sang pemilik rumah, kita siap berlayar di alam mimpi. Musik malam pengantar tidur bersama sejuknya udara yang mulai datang menggigit, segera membawa kami pada kedamaian tanpa batas. Rasa nyaman dan tenang yang hadir dari pembicaraan sebelumnya mengantarkan pagi cepat datang sekali. Lalu paginya, kami pun bangun. Setelah aktivitas mandi dan bersih-bersih, kita pun segera bersiap-siap. Memang rezeki kita, sebelum jalan, kita diwajibkan untuk sarapan dulu. Alhamdulillah, perut dah oke. Sehabis makan, biasa, tarik bungkusnya, ambil sebatang rokok, jarum super. Emang gila bro. Setelah habis batang, kita cek kelengkapan dan logistik, dan aman terkendali. Selanjutnya kita pun berpamitan dan sungkem kepada beliau, Mbah Marijan. Berangkat dulu ya Mbah, jawab kita kompak. Dengan tersenyum penuh wibawa, sang juru kuncen Merapi melepas keberangkatan kita. Udara pagi yang segar segera bergabung bersama langkah-langkah kami. Kita mulai mendaki Merapi via Kinaharjo di sisi selatan gunung. Oh iya, jalur selatan memang super sekali, nggak ada bonus, sebutan para pendaki untuk medan datar di jalur pendakian. Sama sekali tidak ada. 3 jam, kami berhadapan dengan jalur yang membuat dengkul kedodoran. Hingga singkatnya, tibalah kita pada pos Labuan 1, sebuah area yang dilengkapi dengan bangunan kecil khas Jawa, yang digunakan untuk upacara adat Jogja. Di sini hujan deras, nggak alang kepalang. Kebenaran juga sih, karena air mulai menipis dan kita semua sudah berubah menjadi onta gunung. Sambil menunggu hujan reda, kita pun membuka kompor di sini. Ngopi dulu coy, hehehe, nyantai dulu lah. Kita tarik bungkusnya, ambil sebatang. Gila, jarum super emang edan bro. Setelah hujan berhenti, kami bergerak lagi menembus belantara Merapi yang basah. Lagu Offspring dan Nirvana terdengar nikmat dari Walkman yang dimodifikasi speakernya. Lalu udah 3 jam kemudian, tibalah kita di pos Labuan 2. Di sini, bentuk fisik bangunan tidak berbeda, hanya saja lebih besar dari bangunan yang ada di pos Labuan 1. Di sini selain arealnya lebih luas juga, dan terdapat sebuah monumen rudal, hawanya memang agak beda. Dari areal ini, pemandangan cukup bagus. Karena kebetulan sehabis hujan, cuacanya cerah sekali. Di sebelah kiri, nampak sebuah bukit. Dan samar-samar, terdapat gua. Yang katanya dulu dibangun oleh bala tentara Jepang. Hal itu nampak membiru, pemandangan alam yang luar biasa. Di sini kita istirahat. Biasalah,
bongkar peralatan dulu sebentar. Tarik kompor, tarik nesting, beras, mie instan dan telur. Semua pun siap. Prosesi masak-masak pun dimulai. Irama perut yang mulai nyaring terdengar. Ditambah ibunya cacing-cacing yang protes karena kelaparan, membuat kita agak lama berada di area ini. Semua masih aman dan terkendali, kecuali perut yang memang harus segera diisi. Usai acara makan, wudhu dan ngopi, kami pun bergerak lagi. Kondisi jalur yang kami lewati masih sama, yaitu Indahoy dan Nasoy Melehoy. Kurang lebih 1 jam bergerak, tibalah kita pada area yang kerap disebut sebagai Jembatan Setan Merapi. Daerah ini adalah sebuah daerah berpasir, dengan jurang terjal di sebelah kanan. Karena unik, hasrat untuk istirahat sambil ngudut pun tidak bisa kami tolak. Sambil menikmati pemandangan, saya habiskan 2 batang rokok di area ini. Gile, jarum super pancen uye. Selepas dari Jembatan Setan, kita akan berjumpa jalur yang super duper terjal. Untungnya jalur kali ini medannya adalah bebatuan keras, bukan tanah. Setelah hampir 2 jam berhadapan dengan terjalnya jalur, tibalah kita pada area yang cukup terbuka. Sebelah kiri terdapat punggungan buntu dengan sebuah pohon besar yang rada nggak asik kalau dilihat menjelang maghrib. Pohon itu tampak berdiri sendirian dan kayaknya sudah tua banget. Mbah Marijan, almarhum berpesan agar kita cuma boleh sampai kendit. Iya, cuma boleh sampai di titik ini, nggak boleh lebih. Tapi dasar kami, yang memang anak-anak PA, omongan tokoh karismatik tersebut malah kami abaikan. Setelah tenda kita dirikan di areal dengan margin safe yang agak kurang, kita lalu mencari tempat paling tinggi dan terbuka. Anang dan Babe melakukan orientasi puncak-puncak yang terlihat dengan garis punggungan. Sementara saya berdua sama G-Boy melakukan orientasi jalur dengan punggungan yang paling memungkinkan untuk dilewati. Anang dan Babe naik terus sampai ke salah satu puncak punggungan. Sementara saya dan G-Boy melambung ke kanan mencari celah yang terputus akibat aliran kawah panas. Setelah melewati lembah yang agak landai dan menuruni sebuah jurang dengan keadaan 10 meteran, saya dan G-Boy menemukan punggungan lurus yang nampaknya bisa mengarah ke titik tertinggi. Setelah memastikan semua marka, maka kita bergerak lagi. Dan kurang lebih 50 menit, kami sampailah pada puncak punggungan yang ternyata itu adalah areal kawah mati. Terdapat jalur tipis menganga di bibir kawah menuju sebuah bongkahan batu yang terdapat sisa vandalisme ke arah kanan. Lalu setelah perundingan, saya bersama G-Boy berpendapat sama bahwa ini adalah jalur menuju titik puncak. Marka jalan pun kami perjelas untuk memudahkan pendakian keesokan harinya. Saat turun, nampak bendera kuning yang dikibarkan Anang di puncak punggungan untuk menandai areal yang mereka pelajari adalah areal punggungan dengan puncak buntu yang tidak bisa kami lalui. Selain itu, bendera juga kami maksud sebagai marka posisi. Singkatnya, sampai di tempat tenda yang kami dirikan, hari sudah mulai gelap. Sambil diskusi tentang medan, kami pun mulai ritual memasak. Waktu itu, yang saya ingat adalah larangan Mbah Marijan sudah kita langgar. Dengan kata sepakat beliau tidak akan mengetahui hal ini. Cuma modal pengamatan selama pendakian, kami semua memutuskan bahwa punggungan tipis dan terbuka memang lebih mudah untuk ditelusuri dibanding dengan punggungan tebal tertutup. Jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal lihat marka kita di titik tertinggi dan kembali ke sana. Karena di marka itulah punggungan yang menjadi dasar pegangan kita untuk kembali ke Kinaharjo. Hari mulai maghrib, tidak hujan tidak angin, halilintar mulai bersaut-sautan. Suasana tenda yang sempat ramai oleh gelak tawa mendadak hening. Dengan cepat tanpa dikomando, Anang, Babe dan G-Boy langsung menempelkan telinga ke tanah. Sementara saya keluar dan memeriksa aktivitas alami yang terjadi di sekitar tenda. Dari dalam tenda, mereka bertiga serempak nanya keadaan di luar, bagaimana. Saya pun belum bisa jawab. Lalu saya balik nanya, suara gemuruh dari dalam tanah bagaimana? Mereka hanya menjawab, normal. Ah, lega rasanya. Saya tempelin juga telinga ke tanah untuk memastikan. Getaran dan gemuruhnya masih sama. Alhamdulillah. Lalu kenapa saya nggak bisa jawab?
Saya bingung sama fenomena yang terjadi di sekitar waktu itu. Petir terdengar saut-sautan, tetapi cuaca terang benderang. Nampak sebuah cahaya menyerupai bola api yang terus-terusan mengelilingi di lereng, tepat di sebelah tenda. Kalau itu lahar, pasti ada wedus gembel. Istilah khusus untuk asap panas Gunung Merapi, pikir saya. Dan kalau itu wedus gembel, pastinya kita semua juga sudah meninggal. Bola api yang awalnya kecil, kini nampak semakin membesar dan semakin sangar auranya. Apa tuh ya? Kok lama-lama makin gede? Pikir saya. Suasana sunyi dan gelap menjadi terang benderang. Kaki saya terasa agak berat untuk melangkah. Sambil terus terpaku memandang keanehan ini, saya juga terus beristighfar. Jika melihat ciri-cirinya, bola api ini mirip sekali sama yang sering diceritakan oleh almarhum nenek saya. Namanya Banaspati, atau mungkin gelundung peringis. Yang jelas, kedua jenis makhluk gaib ini sangatlah berbahaya. Sosok itu tampak bolak-balik turun naik, dan lama-lama mereka menjauh dari saya. Alhamdulillah, kaki saya yang gemetar dan wajah saya yang makin pucat saat itu perlahan sepertinya mulai normal kembali. Aduh, gila bener. Lalu saya panggillah para teman untuk keluar. Dan selanjutnya, saat kita berkumpul, tiba-tiba saja petir menyambar sangat dekat dengan posisi kita berempat. Saya lalu sampai nyer-nyeran, pusing yang teramat sangat, sampai mata kunang-kunang. Gak tahu berapa lama, yang jelas kita semua pada kelayangan karena bunyinya itu yang gak nahan. Kenceng banget. Saat sudah pada kuat, kita lantas buru-buru masuk tenda. Kita nyalakan lampu senter. Kita pun mulai ambil udut. Gila memang, saat tegang gini, cuma jarum super yang paling asik. Edan. Habis roboh, terbitlah kocak. Rambut saya, Gebo dan Anang kan gondrong semuanya. Rambut kami jinggrik, berdiri. Tahu kan, berdiri kaku dan lengket kayak gimbal mendadak. Dasar PA. Awalnya saya pikir si Gebo sama Anang doang yang rambutnya jinggrik. Ternyata saya juga. Akhirnya kita berempat ketawa-tawa. Bagian api yang menggelinding, akhirnya saya simpan dulu untuk tidak diceritakan sama teman-teman. Nanti saja dibawa dah saya ceritanya. Saya ceritain sekarang, malah berabe urusannya. Karena mereka juga paham dengan bola-bola api yang sempat menampakkan diri di permukaan. Malam itu, rasanya panjang sekali. Hujan deras yang turun, setelah ribuan halilintar yang bersahutan, bersama angin, membuat suasana semakin mencekam. Banyak suara aneh di luar sana, entah karena angin yang berduet mesra dengan petir, atau suara lain yang datang menghibur malam yang menakutkan. Susah payah memejamkan mata. Akhirnya saya pun tidur juga. Tak tahu dengan anak-anak. Yang jelas malam itu, kita semua perlu perjuangan berat untuk berdamai dengan rasa takut dan gelisah yang berkobar di dalam hati. Hingga pagi pun datang menjelang. Cadangan air yang melimpah di atas playseat yang saya buat seperti bak membuat air hujan berkumpul bagaikan air dalam toren. Masak dulu saya bilang ke mereka. Prosesi masak-masakan segera digelar. Ikan asin, cabai, bawang dan lain-lain segera menyusul menjadi olahan lezat ala anak gunung. Sikat bro, gak pakai lama, semua ludes dari pandangan. Nyantai sambil masak air. Sehabis makan, gak ngudut, gak yahut bro. Tarik bungkusnya, ambil sebatang, jarum super, emang selalu super rasanya. Hari ini target utama kita adalah Puncak Garuda. Jalur berbatu telah menunggu selama 2 jam ke depan. Kondisi marga yang saya tinggalkan kemarin sama Geboy, alhamdulillah semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah susah payah menurungi jurang, akhirnya kita masuk pada punggungan tipis menuju Kawah Mati. Di sini juga ada jembatan Sirotol Mustaqim. Dari aliran Kawah Mati menuju puncak tertinggi yang terlihat, kita dipaksa merangkak menyeberangi dinding tipis. Belum lagi sebuah bongkahan batu yang menghadang dan membuat kita harus merayap di dinding tebing selama 2-3 menit. Gila, asik banget. Lepas rel itu, kita memasuki jalur tipis dan ambil kiri. Lewat dataran sebentar, maka tibalah kita pada puncak batu yang terpisah sebuah jurang menganga dengan kepundan aktif Gunung Merapi. Alhamdulillah, jepret-jepret dululah sebelum balik dari puncak tersebut.
Terima kasih Merapi. Suatu saat, mungkin saya akan kembali. Setelah puas, kita bersiap untuk kembali. Kali ini Gebo yang memimpin. Anang, Babe, dan saya menyusul di belakangnya. Alhamdulillah semuanya lancar jaya. Hanya saja, setelah kau mati, kabutnya tebel banget. Jarak pandang tipis dan sangat berbahaya. Dengan kondisi jalur Merapi yang cuma punya 2 pilihan. Kanan jurang, kiri pun jurang. Sama saja. Walaupun kondisi sangat menegangkan, tetapi marka jalan kami buat rapat-rapat akhirnya menuntun kami kembali ke Kendit dengan selamat. Kami istirahat, lalu makan mie instan. Kami packing, lalu cepat meluncur kembali ke Ginaharjo. Sepanjang jalan, hujan turun tiada henti. Situasi ini tidak memungkinkan untuk istirahat. Beruntung, cadangan telur semua telah kami rebus dan cadangan gula merah per orang masih aman. Masing-masing kebagian telur 2. Kami bergerak terus dalam cuaca dingin. Hal ini memang membantu menjaga suhu tubuh, tetapi tidak dengan daya tahan tubuh. Untunglah, telur dan gula merah menjadi pasokan karbohidrat sepanjang kami turun. Kira-kira jam 6 sore, kami tiba di Ginaharjo. Kehadiran kami sudah ditunggu oleh Mas Anto. Rada heran juga sih, karena kata Mas Anto, kita sudah ditunggu Mama Rijan. Nah, ada apa nih? Setelah kita ganti baju, kita semua berkumpul di ruang tamu. Teh hangat dan singkong rebus legit sudah menanti dengan manisnya. Gak lama kemudian, almarhum Mbak Marijan datang, senyum ramah, lalu mempersilahkan kami untuk menjeruput teh manis dan singkongnya. Gak pakai malu, kita hajar sampai sisa gelas sama piringnya saja. Mbak Marijan memandang kami sambil tersenyum. Tapi kok aneh ya? Sinar matanya agak berkilat, menampar pandangan kita. Melalui Mas Santo, Mbak Marijan bertanya, bagaimana pendakian kami? Cuma sampai Kendit, Mbah. Hehehe. Mas Anto dan Mbak Marijan balas tersenyum. Kata Mas Santo, Mbah tahu kok kalau kita muncak dan kejadian apa yang kita alami. Belum sempat kami ceritakan, Mas Santo bercerita apa yang dilihat oleh Mbak Marijan. Ajaib. Ada kesamaan yang luar biasa, cuma beda-beda tipis. Akhirnya, dengan malu-malu, kita semua sungkem sama Mbah Marijan, khususnya saya, sampai memeluk dan sungkem terduduk, karena saya pemimpinnya. Gak nyangka, beliau bisa tahu kejadian apa yang kita alami dan kita lakukan di selama pendakian Merapi. Beliau berpesan, agar besok jangan gegabah lagi. Untungnya, kalian memiliki keterampilan dan nasib baik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, anak-anak ngecengin saya. Lo sih ngada-ada aja, Mbah Marijan lo kibulin. Tapi lu pada seneng kan, puncak Garuda gitu loh. Hahaha, balas saya pada mereka. Sambil ngudut, kita terus berlalu meninggalkan semua kenangan ini, menjadi kisah yang manis. Merapi, Ginaharjo, kenangan bersama almarhum Mbah Marijan. Ini kisah nyata, bukan kaleng-kaleng. Sekian, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di deskripsi. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.